Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Seluruh pemirsa, ayah bunda, sahabat-sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan Allah memberikan nikmat kesehatan, rezeki yang luas dan berkah, baik terhadap usia juga, anak-anak, dan apapun itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari mara bahaya. Di bulan yang penuh berkah ini, Ramadan Karim ini, kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati bulan mulia ini. Ada beberapa sahabat, mungkin keluarga kita, yang di bulan puasa 2024 ini mereka tidak bisa menikmati itu. Karena mereka telah kembali ke hariban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga nggak menjamin. Dan nggak ada yang di antara kita ini bisa menjamin bahwa next time, di tahun 2025, kita masih eksis dan kita masih ada dan kita masih bisa menikmati Ramadan yang mulia ini. Jadi wajar saja para sahabat itu terkadang menginginkan kalau bisa selama 1 tahun itu Ramadan penuh. Karena mereka paham letak keutamaan Ramadan Karim yang mulia ini. Terkadang kita sudah melaksanakan apapun yang kita inginkan. Kita ingin planning-planning kita itu berjalan seperti yang kita harapkan. Tapi ternyata itu tak sebanding lurus dengan kenyataan. Terus bagaimana? Apakah kita hidup di atas dunia ini begini-begini saja? Apakah kita hidup di atas dunia ini ala kita sepenuhnya? Tentu tidak seperti itu. Maka kita punya jalan hidup masing-masing, kita bisa berjalan dengan versi yang kita mampu tentunya. Tapi kita harus paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus. Siapa yang Allah utus? Tentu yang Allah utus itu adalah nabinya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang terbaik. Apa maksud teladan yang terbaik ini? Kita bagaimana kehidupan Rasulullah itu tinggal kita copy paste saja. Bagaimana sih Rasulullah itu usahanya ketika Rasulullah itu masih kecil, ketika Rasulullah itu remaja, dewasa, bahkan di usia-usia Rasulullah itu di usia 50 sampai akhir hayatnya. Apa sih yang dilakukan Rasulullah SAW? Apa sih yang dilakukan Rasulullah SAW? Bagaimana cara Rasulullah berinteraksi dengan istri-istrinya? Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan para sahabat? Bagaimana Rasulullah selalu fit, selalu sehat, selalu semangat dalam menghadapi problem-problem di tengah umat ini. Semua profesi ada sama Rasulullah SAW. Terus bagaimana Rasulullah menempatkan dirinya dengan segala profesi itu? Bagaimana Rasulullah SAW itu berikhtiar? Tentu hal yang semacam ini kita butuh waktu dan proses yang panjang. Bagaimana mempelajari kehidupan Rasulullah, kemudian kita implementasikan dalam keseharian kita. Kita ingat ya, bagaimana Rasulullah pernah sedih. Kita ingat Rasulullah SAW itu pernah dalam kondisi resah gelisah. Sehingga turun salah satu di antaranya itu surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika Rasulullah resah gelisah, kemudian turun ayat itu dan Allah tidak meninggalkan kamu apalagi membencimu. Kemudian Rasulullah itu senang dan sebagainya. Rasulullah pernah sedih juga. Jadi terkadang kita ini nggak bisa berlaku adil dengan diri sendiri. Harapan-harapan, cita-cita itu terus kita kumpulkan dan kita harapkan semacam itu. Tapi kita lupa bahwa kita tidak mampu menjaga kesehatan. Apalagi pada saat bulan puasa. Ya, kita satu saja mau kita pelajari saat ini. Bagaimana Rasulullah itu tetap fit. Bagaimana Rasulullah itu tetap sehat. Dan 70%, bahkan hampir 80% kita sehat itu dengan apa yang kita konsumsi. Maka wajar saja you are what you eat. Kamu itu dengan apa yang kamu makan. Justru kita saat sekarang ini sudah fit, sehat ya. Pada saat kita puasa pertama, kedua, ketiga, seperti saat sekarang ini dan selanjutnya, mudah-mudahan. Tapi justru berantakan kembali. Apa itu berantakan kembali? Dengan makanan yang terkadang yang itu nggak dibutuhkan badan, tapi yang diinginkan syahwat, yang diinginkan nafsu. Dengan faktor yang pertama itu adalah faktor makanan, menjaga makanan, tidak semuanya dilahap. Kemudian Rasulullah itu memperbanyak puasa. Ini sumber-sumber kesehatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengkonsumsi madu. Nah, ini madu saat sekarang ini jarang kita konsumsi. Kita lebih banyak mengkonsumsi minuman-minuman botol, minuman-minuman dan instan dan sebagainya. Ini sudah seharusnya kita kurangi.
ya, minuman instan, makanan instan dan sebagainya. Kenapa? Karena kita siapa lagi yang menjaga tubuh kita ini? Siapa lagi yang menjaga, yang menikmati tubuh kita, badan kita kalau nggak kita sendiri? Maka mudah-mudahan selama kita bulan puasa ini kita sehat fisik kita dan perhatikan apa yang kamu makan, apa yang kamu konsumsi pada saat berbuka dan pada saat sahur. Maka dua hal ini saja, faktor dua hal ini saja, insya Allah ya satu saja sunnah yang kita lakukan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini sangat-sangat luar biasa efeknya bagi kita. Kenapa? Karena berpuasa ini bukan karena pada saat kita melaksanakan puasa Ramadan saja, tapi ada puasa-puasa sunnah yang pada saat itu menyehatkan tubuh kita. Kemudian Rasulullah itu banyak tilawah Al-Quran. Itu salah satu yang membuat Rasulullah itu kuat. Kemudian Rasulullah itu banyak tahajud. Kemudian Rasulullah itu banyak bersedekah. Kapan dilakukan puasa yang terbaik? Ya, kemudian mengkonsumsi yang terbaik. Kemudian bersedekah yang terbaik. Kemudian baca Quran yang terbaik. Kemudian tahajud yang terbaik. Semua itu bisa dilakukan kapanpun. Tapi itu semuanya berbeda ketika pada saat kita lakukan pada saat Ramadan yang mulia ini. Jadi kita jangan pernah sia-siakan Ramadan yang mulia ini dengan amal-amal ibadah ini. Dan kita ambil satu kasus dan itu kasus sunnah. Yaitu bagaimana menjaga kesehatan ala Rasulullah SAW dengan perhatikan makananmu, perhatikan apa yang dibutuhkan tubuhmu, kemudian banyak berpuasa. Dan sekarang ini kita sedang menjaga kesehatan kita untuk kita nikmati. Inilah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang terabaikan. Mudah-mudahan ayah bunda dimanapun berada, kita tetap menjaga kesehatan kita. Ya, perhatikan apa yang kita makan. Selamat berbuka puasa buat ayah bunda, seluruh pemirsa, sahabat semuanya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.